Teori behavioristik adalah teori yang mempelajari tentang perilaku manusia. Perspektif behavioristik berfokus pada peran dan belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus yang menimbulkan hubungan reaktif hukum mekanismatik. Tokoh behavioristik yang terkenal adalah Abraham Maslow dan Carl Rogers. Teori ini mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal yang penting untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Oleh karena itu, apa yang diberikan oleh guru berupa stimulus dan apa yang diterima oleh pembelajar berupa respon harus dapat diamati dan diukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ellen Anesti dari jurusan BKI 1B. Di sini saya akan memberikan beberapa ciri-ciri mengenai teori behavioristik. Yang pertama, yaitu behavioristik mempelajari perbuatan manusia bukan dari kesadarannya, melainkan mengamati perbuatan dan tingkah laku berdasarkan kenyataannya. Yang kedua, yaitu segala perbuatan dikembalikan kepada refleks. Behavioristik ini mencari unsur-unsur yang paling sederhana, yakni perbuatan-perbuatan, bukan kesadaran yang dinamakan refleks. Refleks adalah suatu reaksi yang tidak disadari oleh seseorang. Yang ketiga, menurut behavioristik, pendidikan adalah maha kuasa, yaitu manusia hanya makhluk yang berkembang karena kebiasaan-kebiasaan tertentu. Di dalam teori ini, belajar yang penting adalah input atau berupa stimulus dan output berupa respon. Stimulus merupakan segala sesuatu yang diberikan guru kepada siswanya. Sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan guru tersebut. Proses yang terjadi antara stimulus dan respon tidak penting untuk diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Dengan demikian, yang diamati hanyalah stimulus dan responnya saja. Adapun beberapa ciri-ciri yang lebih spesifik, yaitu 1. Mementingkan pengaruh lingkungan. 2. Mementingkan mekanisme terbentuknya belajar. 3. Mementingkan hubungan sebab akibat pada waktu yang lalu. Yang keempat, mementingkan pembentukan kebiasaan. Adapun ciri-ciri belajar menurut Thorndike, yaitu ada motif pendorong aktivitas, ada berbagai respon terhadap sesuatu, ada stimulus respon-respon yang gagal atau salah, dan ada kemajuan reaksi-reaksi yang mencapai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriatul Nadia. Saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap perkembangan teori behavioristik. Fakta penting tentang perkembangan adalah bahwa dasar perkembangan itu sendiri merupakan kritis. Ada 3 kondisi yang memungkinkan perubahan, yaitu yang pertama, perubahan dapat terjadi apabila individu memperoleh bantuan atau bimbingan untuk membuat perubahan tersebut. Yang kedua, perubahan cenderung terjadi apabila orang-orang yang dihargai memperlakukan individu dengan cara yang berbeda atau dengan cara yang baru. Yang ketiga, bahwa perubahan pada bagian atau fungsi organisme itu berlangsung secara beraturan atau tidak kebetulan dan meloncat-loncat. Proses perkembangan teori behavioristik itu sendiri berlangsung secara bertahap-tahap.
dalam arti yang pertama, bahwa perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat, atau memperdalam secara kualitatif maupun kuantitatif. Yang kedua, bahwa perubahan yang terjadi antar bagian dan fungsi organisme itu terdapat interdependensi sebagai kesatuan integral yang humoris. Proses pembelajaran menurut teori behavioristik adalah bahwa proses pembelajaran lebih menekankan kepada proses pemberian stimulus dan rutinitas responden yang dilakukan oleh siswa. Keberhasilan belajar menurut teori behavioristik itu sendiri ditentukan adanya interaksi stimulus dan responden yang dilakukan oleh siswa tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Nova Kurnia Ramadina. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hukum dan penerapan teori behavioristik. Hakikat dari teori behavioristik ialah bagaimana individu menjadi tingkah laku yang baru, menjadi lebih terampil, menjadi lebih tahu. Kehidupan terus-menerus dihadapkan dengan situasi eksternal yang baru, dan organisme harus belajar merespon situasi yang baru itu, memakai respon yang lama ataupun memakai respon yang baru dipelajari. Teori belajar behavioristik cenderung mengarahkan mahasiswa untuk berpikir. Pandangan teori belajar behavioristik merupakan proses pembentukan, yaitu membawa mahasiswa untuk mencapai target tertentu, sehingga mahasiswa menjadi tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Pembelajaran yang dirancang pada teori belajar behavioristik memandang pengetahuan adalah objektif, sehingga belajar merupakan perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan kepada mahasiswa. Ada beberapa hukum yang ditemukan oleh Thorndike. Yang pertama, hukum kesiapan. Kesiapan individu dalam melakukan sesuatu, yaitu kecenderungan untuk bertindak. Contoh penerapan hukum kesiapan. Mahasiswa harus datang tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ada. Apabila mahasiswa tersebut telat, maka dia harus menerima hukumannya. Yang kedua, hukum latihan. Tindakan akan menjadi lebih kuat karena latihan-latihan, tetapi akan lemah bila koneksi dihentikan. Contoh penerapan hukum latihan. Dalam jurusan IT, ada beberapa mata kuliah yang saling menghubungkan. Setiap semesternya, maka harus merecall mata kuliah sebelumnya, agar tidak lupa. Yang ketiga, hukum akibat. Apabila hubungan antara respon dan stimulus menimbulkan kepuasan, maka tingkatan penguatan makin besar dan sebaliknya. Contoh penerapan hukum akibat. Mahasiswa tidak mengerti tentang programmer, dan kemudian ia mengikuti les di luar agar dia mengerti. Tetapi jika dia tidak mengerti juga, maka dia akan menjadi jenuh dan malas. Penerapan teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa komponen, seperti tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, karakter mahasiswa, media, fasilitas pembelajaran, lingkungan, dan penguatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyimpulkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya mengenai memahami perilaku individu menurut teori behavioristik. Behavioristik merupakan salah satu aliran psikologi yang memandang individu hanya dari sisi jasmani dan mengabaikan aspek-aspek mental. Dengan kata lain, behavioristik tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu. Menurut teori ini,
peristiwa belajar semata-mata melatih refleks-refleks sedemikian rupa sehingga dapat menjadi kebiasaan seorang individu. Behavioristik juga dapat disimpulkan suatu perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar. Behavioristik ini lahir sebagai reaksi terhadap introspeksionisme, yaitu yang menganalisis jiwa manusia berdasarkan laporan-laporan yang subjektif, dan juga psikoanalisis, yaitu berbicara tentang alam bawah sadar manusia. Itu tadi yang dapat saya simpulkan dari materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.